Hai, kembali bersama saya Suntar di Bengkel Mafia. Kita akan melanjutkan pembahasan kita ya sebelumnya mengenai persamaan Bernoulli. Kali ini kita akan masuk ke beberapa contoh kasus. Kita masuk case yang pertama ya. Jadi ini ada wadah yang diberikan isinya cairan, bisa air, bisa oli, bisa minyak atau apapun ya. Kemudian diisikan setinggi H dari dasar. Jadi titik A itu permukaan memiliki kedalaman H ya sampai ke titik B yaitu dasar wadahnya. Nah, kita akan coba menggunakan menganalisis melalui persamaan Bernoulli supaya kita bisa lihat gitu ya apa kaitannya persamaan Bernoulli dengan kasus fluida tertentu. Nah, persamaan Bernoulli itu kan sebenarnya kalau kita lihat di dalam penurunan sebelumnya itu P1 tambah rho GH1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah P2 tambah rho GH2 tambah setengah rho V2 kuadrat ini berkaitan dengan fluida dinamis. Tapi ini kan kasusnya statis ya, maka ada beberapa besaran-besaran yang kita perlu masukkan ya sesuai dengan konteks soal ini. Nah, di sini saya menggunakan acuan titik nolnya atau tanda kutip ya, seperti tanah gitu ya. Sebenarnya bukan tanah gitu ya. Titik acuannya adalah ini ya. Titik nolnya di sini. Titik A. Sedangkan ini yang tadinya tanah atau mungkin meja atau apa gitu ya, itu di bawah nol sejauh H. Boleh gak sih kalau saya menggunakan ini yang sebagai tanda kutip tanah itu atau acuan itu boleh saja ya. Jadi titik acuan terserah, yang penting konsisten. Nah, saya coba menggunakan yang atas karena mungkin sudah banyak soal-soal yang menggunakan acuan yang bawah ya, supaya teman-teman bisa juga melihat dari sisi yang berbeda. Oke? Nah, kita melihat dari titik A dulu. Kita analisa bahwa P tambah rho GH tambah setengah rho V kuadrat di titik A harus sama dengan P tambah rho GH tambah setengah rho V kuadrat di titik B. Nah, tetapi karena saya menggunakan acuannya adalah titik 0 ini, maka rho kali G, nah hanya adalah 0. Ya, karena titik A ketinggiannya adalah 0 meter dari titik 0 ini, ya kan? Lalu kemudian kita tahu bahwa ini adalah kasus fluida statis. Berarti V1-nya tidak ada nilainya 0 ya, atau dia tidak bergerak gitu ya. Lalu kemudian di titik yang kedua, PB ini, tekanannya PB ya. Lalu perhatikan bahwa dia ketinggiannya, titik B ini, ketinggiannya dari titik 0 adalah ke bawah, berarti minus H. Ingat acuannya di atas, maka ke bawah harus negatif. Tambah setengah kali rho, kecepatan aliran ya daripada fluida di sini juga adalah 0 karena diam ya, statis ya. Maka dengan demikian kita dapatkan PA tambah 0 sama dengan PB, ini jadi minus ya, minus rho GH. Nah, ini kalau saya rapikan maka PB sama dengan ya PA ditambah rho GH. Nah, PA ini apa? PA ini adalah tekanan udara luar karena dia terbuka terhadap udara luar. Jadi PA-nya adalah P0. Maka kita dapatkan PB, tekanan di dasar wadah adalah P0, tekanan udara luar, tambah rho GH ya. Dan kita sudah bahas dalam video saya dalam fluida statis ya. Itu rho GH itu adalah tekanan hidrostatik yang hanya bergantung kepada kedalaman fluida dari permukaannya. Dan ini adalah tekanan total ya di dasar misalkan atau di suatu titik ya, karena tekanan hidrostatik plus tekanan udara luar. Dan kita dapat hasil yang sama dengan penurunan di dalam video-video saya sebelumnya. Jadi menggunakan persamaan Bernoulli, kita pun tetap akan bisa tetap menghasilkan hasil yang sama ya, dengan menggunakan konteks atau asumsi bahwa cairan ini statis. Oke, ini adalah case yang pertama. Nanti supaya lebih paham, kita akan masuk kepada case-case yang lain ya, supaya kita mendapatkan konsepnya bisa lebih matang dan mendalam. Saksikan terus video di Bengkel Mafia. Salam semangat!